Saya terkejut ketika Eros Jarot membandingkan OCCRP dengan Jokowi. Dan dia mengatakan bahwa dia lebih percaya dengan OCCRP karena dia tidak menemukan bukti korupsi. Kemudian dia katakan dia melihat Jokowi, demikian juga Budi Gunawan, dia katakan 10 tahun di Indonesia, ya tentunya dibandingkan dengan OCCRP, lembaga itu, dia katakan jauh bedanya. Pertanyaan saya kemudian adalah, kenapa hasil polling yang merupakan hasil masukan dari masyarakat dan bukan merupakan penelitian eksperimen, apalagi disebut ada unsur investigasi di sana, karena massa atau masyarakat itu hanya menominasikan calon tertentu dengan indikator yang mereka buat sendiri atau persepsi mereka sendiri, dan kemudian diberikan, dan selanjutnya data yang masih mentah itu kemudian dimunculkan dengan menghasilkan nominasi dari pemimpin terkorup dunia. Saya heran karena ini kan polling yang merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data. Jadi polling itu adalah instrumen, tapi instrumen yang dilakukan ini bukan instrumen penelitian atau kita sebutnya penelitian survei dengan menggunakan polling. Kenapa? Kalau kita menggunakan penelitian survei dengan menggunakan polling, meskipun dengan data kualitatif, kita bisa melakukannya dengan perlakuan. Artinya adalah OCCRP terlebih dahulu mengkaji, menginvestigasi, kemudian membangun teori, mengumpulkan data, dan kemudian membuat indikator-indikator yang menjadi dasar alasan bahwa seorang pemimpin dunia itu bisa dinominasikan menjadi pemimpin terkorup dunia 2024. Jadi mesti ada standarnya, indikatornya, kriterianya. Sehingga dan kemudian setelah mendapatkan hasil penelitian demikian, ya, kemudian dibuatlah namanya butir-butir pertanyaan. Atau dibuatlah nama-nama yang hasil investigasi atau penelitian dari OCCRP itu terbukti atau melakukan korupsi. Dan kemudian nama-nama itu dilempar ke publik untuk bisa dinominasikan, untuk semacam masukan gitu. Nah kalau ini yang dilakukan itu masih lumayan ya, masih lumayan baik. Tapi kalau yang dilakukan oleh OCCRP adalah memberikan kepada publik, ini kan sebuah kemerdekaan publik, supaya masyarakat juga bisa dengan jujur, bisa dengan dewasa. Tapi jangan lupa, masyarakat itu tidak semuanya jujur. Masyarakat itu tidak semuanya juga berpikir bahwa kebebasan berpendapat ya itu diatur oleh undang-undang, yaitu tidak boleh menyebarkan kabar bohong, tidak boleh menyebarkan sesuatu yang sebenarnya tidak terbukti. Nah kalau kemudian mereka menyebarkan itu, ya makanya karena dianggap maka yang menyebarkan itu adalah punya kepentingan-kepentingan khusus. Nah, OCCRP kemudian menghindarinya, dan itu memang terhindar karena hasil dari penelitian OCCRP bukan Jokowi yang menjadi pemimpin terkorup. Sudah jelas hasil investigasi dari OCCRP yang termasuk pemimpin korup dunia adalah Bashar al-Assad. Jadi apalagi yang mau diperbincangkan? Dan makna itu kalau dikatakan Eros Jarot membandingkan OCCRP dengan Joko Widodo dan Budi Gunawan, apa yang mau dibandingkan? Ini kok pribadi dibandingkan dengan OCCRP? Maksudnya mau dibandingkan dengan Indonesia? OCCRP kan lembaga investigasi jurnalis, masa mau dibandingkan dengan Indonesia yang besar seperti itu? Ya menurut saya tidak apple to apple, dan lucu juga yang dibandingkannya juga masa hasil polling dibandingkan dengan dengan OCCRP. Padahal OCCRP tidak ada perlakuan, tidak ada kendali. Itu artinya tidak ada hubungan sebenarnya hasil polling itu dengan kredibilitas OCCRP. Jadi jangan dihubungkan kredibilitas OCCRP dengan hasil polling itu sendiri. Dan saya sudah katakan, kalau teman-teman yang mengerti penelitian, mengerti polling, ya, membedakan namanya penelitian eksperimen, survei, dan survei kondisi, mereka akan paham
bahwa itu memang bukan data. Saya selalu katakan itu bukan data, itu baru informasi yang perlu dikaji. Data bukan, kalau yang disebut data, realitas adalah sesuatu yang memang betul diakui oleh semua orang lah, atau banyak orang, kita sebutnya begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya mungkin diuji lagi. Nah, saya khawatir bahwa ada sekelompok orang yang sengaja menggunakan kesempatan itu untuk ya mengambil menjelek-jelekan daripada Pak Joko Widodo, Presiden Indonesia ini. Menurut saya itu tidak bijaksana. Biar bagaimanapun beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Anda boleh saja mengatakan kesedihan dan segala macam. Tapi kalau Anda menjadi presiden kan tidak segampang itu. Bukankah kita sudah melewati banyak presiden, 8 presiden. Dan kemudian kenapa sekarang harus seperti itu begitu? Bukankah 10 tahun yang lalu Anda ini kan juga orang aktivis penggiat korupsi itu mati-matian mendukung Pak Jokowi. Bahkan saya pernah mendengar juga aktivis-aktivis mengatakan pada periode kedua mereka akan masuk ke dalam pemerintahan untuk mendukung Pak Jokowi. Saya bingung bagaimana caranya para aktivis masuk ke pemerintahan. Bisa-bisa nanti mereka juga tergiur dengan segala macam kenikmatan. Harusnya kan para aktivis itu menjaga, bukan mendukung dalam arti kata masuk dalam pemerintahan, mengawasi. Karena kan kalau kita lihat juga DPR ya, Mahkamah Agung, demikian juga eksekutif begitu kan. Yudikatif, eksekutif dan legislatif itu kan mereka harus saling mengawasi. Dan yang paling penting lagi rakyat yang dewasa, rakyat yang memahami para ilmuwan, ya jangan terus di dalam. Jadilah para ilmuwan, jadilah orang-orang yang juga menyoroti. Nah, ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ya memang kesusahan hidup bisa saja membuat semua orang kehilangan idealismenya. Tapi ya kita kan mesti berusaha sungguh-sungguh. Apalagi kalau mau jadi aktivis, menjadi orang-orang yang betul-betul berjuang untuk masyarakat, ya mesti berjuang. Sungguh-sungguh bisa mandiri, kan itu nggak gampang. Kalau tidak ya sama saja, juga akan terkait dengan kasus-kasus korupsi juga. Hanya bedanya mungkin agak kecil, yang satu agak besar. Karena memang peluangnya kan juga berbeda. Ya sekali lagi saya berharap ya polling dari OCCRP ini jangan sampai membuat kita malu lah ya. Karena itu tidak ada dasarnya untuk mengatakan Jokowi itu korupsi dengan polling seperti itu ya. Karena itu bukan hasil investigasi, tidak ada hasil investigasi. Tidak usah diadu dengan OCCRP, tidak ada itu. Menurut saya tidak ada. Dan kemudian juga kalau memang betul Anda merasa curiga atau apa, ya kan ada KPK. KPK juga sudah bertemu dengan kejaksaan dan mereka biar berusaha. Kita dukung saja semuanya supaya berjalan dalam koridor hukum.